Halo kawan semua, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Squid Game episode terakhir, yakni babak penentuan, di mana sekelompok orang yang mengalami kesulitan perekonomian yang mengikuti game ini demi mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Namun taruhannya nyawa bagi yang kalah. Pada episode terakhir ini kita akan menyaksikan babak final antara Gi-hun melawan Sang-woo. Terlihat keduanya saling berhadapan di suatu tempat, dan salah seorang staf melempar koin untuk menentukan posisi pemain pada game terakhir. Gi-hun memilih segitiga, dan otomatis Sang-woo mendapat kotak. Koin dilempar dan yang muncul adalah segitiga. Gi-hun diberi kesempatan untuk memilih posisi. Dia menentukan menjadi penyerang kali ini. 공격 456번, 218번 수비. Lalu mereka berdua digiring menuju lapangan yang di tengahnya sudah dibuatkan garis gambar untuk Squid Game. Di tempat lain, frontman menyebutkan bahwa Squid Game adalah terinspirasi dari permainan anak-anak Korea sejak dulu. Kemudian, staf menyebutkan peraturan game kali ini. Yang pertama, peserta harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, serta menginjak kepala cumi-cumi agar menang. Yang kedua, penjaga harus mendorong keluar dari gambar untuk menang. Yang ketiga, jika keduanya terjadi sesuatu dan tidak bisa bermain, maka yang bertahan dialah yang akan menang. Staf menegaskan tidak bisa bermain ialah mati. Sang-woo dan Gi-hun berada di tempat masing-masing sesuai peranannya, dan permainan pun dimulai. Lalu frontman mengatakan bahwa permainan inilah yang paling kasar di antara semua permainan. Terlihat Gi-hun mengikat tali sepatunya sembari mengambil segenggam pasir. Dan ia mulai berjalan dengan satu kaki mengitari gambar cumi-cumi. Lalu di tempat lain frontman menjelaskan bahwa penyerang lebih diberatkan karena ia harus berjalan dengan satu kaki sampai melewati leher cumi-cumi. Kemudian Gi-hun maju dan mulai menyerang Sang-woo. Sang-woo menduduki Gi-hun dan berusaha menusuknya. Kemudian Gi-hun menggigit kaki Sang-woo sampai kakinya robek. Kini posisi terbalik. Gi-hun yang mulai menyerang dan Sang-woo yang terpojok. VIP berkata bahwa game telah berakhir. Gi-hun mulai berjalan ke arah kepala cumi-cumi, dan staf langsung mendorong Sang-woo dengan pistol. Namun Gi-hun menghentikan langkahnya karena ia tak mau meneruskan permainannya. Gi-hun menyebutkan peraturan ketiga, dia meminta untuk menyerah. Staf menyampaikan kepada frontman, lalu Sang-woo yang sudah di ujung nyawa flashback mengenang masa kecilnya ketika bermain bersama. Ia berkata pada waktu kecil jika ia selesai bermain, ia akan dipanggil oleh ibunya untuk diajak makan malam. Aduh, saya mau boro-boro atuh yang ada dicarekan kalau kelamaan main teh. Lalu Gi-hun mengajak Sang-woo untuk pulang, namun yang terjadi Sang-woo malah mengakhiri hidupnya dengan mencoblos lehernya sendiri dengan pisau. Dan akhirnya Gi-hun menjadi pemenang dalam Squid Game ini. Setelah permainan usai, terlihat Gi-hun yang sudah berada di tempat lain dengan mata yang tertutup. Dan di sampingnya ada frontman alias In-ho yang mengucapkan selamat atas kemenangannya. Lalu Gi-hun bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Lalu frontman menjawab bahwa mereka diibaratkan kuda dalam pacuan kuda. Ia juga tak menyangka bahwa Gi-hun dapat berlari sejauh ini. Kemudian Gi-hun diturunkan di pinggir jalan dengan tangan yang terikat dan mata yang masih tertutup. Setelah ia sadar, lalu ia memuntahkan ATM yang keluar dari mulutnya. Dan ia bergegas ke mesin ATM terdekat untuk mengecek saldo. Dan saldo dia sekarang sudah mencapai 45 miliar won lebih. Wow, kalau saya mau udah langsung nikah itu, anjir.
Gihun kemudian berjalan dan bertemu ibunya Sang-woo. Lalu ia memberikan uang kepada ibunya Sang-woo. Namun ibunya menolak dan pergi. Lalu ibunya Sang-woo bertanya, "Kemanakah anakku?" Gihun tidak menjawabnya dan ibunya Sang-woo berjalan pergi. Akhirnya Gihun sampai di rumah. Ia memanggil ibunya, namun ibunya tak merespon. Kemudian ia mendapati ibunya yang terbaring di lantai, yang ternyata ibunya telah tiada. Innalillahi. Satu tahun kemudian, terlihat Gihun yang bermuka stres, berantakan, dan tak terurus. Meskipun udah jadi miliarder, Gihun sedang menuju bank dan akan menemui pegawai bank. Lalu pegawai bank bertanya kenapa ia tidak memakai uangnya tersebut. Namun Gihun malah meminjam uang kepada pegawai bank itu sebanyak 10.000 won. Lalu ia bergegas pergi. Dan Gihun sekarang berada di pinggir kali sambil minum sebotol teh pucuk. Tiba-tiba ada nenek-nenek penjual bunga dan bunganya belum laku sama sekali. Gihun yang kasihan membeli bunganya. Lalu di bunganya tersebut tertempel amplop kecil yang berisi kartu Squid Game. Ia membalikan kartu itu dan ada sebuah pesan undangan di balik kartu tersebut. Singkat cerita, Gihun memasuki gedung tersebut dan berjalan menuju lantai ke-7. Ia memasuki ruangan dan terlihat sosok kakek-kakek tua terbaring lemas dengan selang infusan yang menempel. Dan orang itu adalah kakek itu adalah Nam, peserta Squid Game yang tereliminasi di permainan keempat. Betapa terkejutnya si Gihun melihat kakek Nam yang masih hidup. Si Gihun penasaran dan bertanya, "Siapakah kamu?" Si kakek malah menunjuk gelandangan di pinggir jalan. Kakek berkata gelandangan itu akan mati kedinginan jika tak ada yang menolongnya. Tapi Gihun yang penasaran dan emosi bertanya, "Siapakah kamu dan mengapa kamu melakukan semua itu?" Tapi si kakek malah mengajak Gihun untuk bermain satu kali lagi untuk yang terakhir kalinya. Jika gelandangan itu masih di sana sampai jam 12 malam, maka si kakek menang. Dan jika ada yang membawanya, maka Gihun yang menang. Gihun berkata jika ia menang, maka ia akan membunuh si kakek. Waktu berjalan dan kini sisa 15 menit lagi menuju ke jam 12 malam. Lalu Gihun bertanya lagi tentang identitas si kakek. Akhirnya kakek itu menjawab bahwa dialah yang menciptakan Squid Game. Ia bosan dengan kemewahannya dan pusing untuk menghabiskan uangnya. Maka ia menciptakan permainan tersebut hanya untuk demi kesenangannya. Wow. Kenapa gak diberikan sama fakir miskin aja sih kek? Aduh, dasar kakek Sugiono. Si Gihun bertanya lagi, kenapa kakek juga ikut ke dalam permainan itu? Kakek menjawab karena ia ingin sebelum mati merasakan kesenangan yang ia rasakan seperti waktu kecil dulu. Waktu menunjukkan jam 12 kurang beberapa detik. Kembali kepada si gelandangan, ternyata gelandangan itu akhirnya ada yang menolong dan si Gihun menang. Namun ternyata si kakek tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian sini perlihatkan flashback ketika si kakek absen saat berkumpul bersama VIP. Rupanya ia absen karena akan mengikuti permainan keempat. 여쭤봐도 되겠습니까? Keesokan harinya diperlihatkan Gihun yang berada di salon Asgar. Ia sedang kebingungan memilih gaya rambut, apakah mau seperti Lee Min Ho, Kim Jong Un, atau To Min Se. Akhirnya ia memilih gaya rambut disasak dan mengecatnya menjadi warna merah. Mungkin aja itu adalah simbol bahwa hidupnya yang sekarang karena dilalui dengan pertumpahan darah yang juga merenggut teman kecilnya. Kemudian Gihun mendatangi panti asuhan yang di sana ada adiknya Sae-byok yang bernama Chol, gak pakai Lia. Lalu ia membawa Chol kepada ibunya si Sang-woo untuk diasuh dan ibunya Sang-woo diberikan koper. Ternyata koper itu berisi duit semua, bro.
Scene berpindah ketika si Gi-hun turun dari kereta sedang teleponan dengan anaknya. Tiba-tiba ia mendengar suara yang cukup keras. Lalu ia menoleh dan melihat sesuatu yang familiar. Ia tercengang kaget melihat opa-opa Korea yang ada di episode 1. Ya, ini semacam pertanda bahwa bakal ada film Squid Game berikutnya mungkin ya. Gi-hun berlari menuju ke arah opa tersebut. Namun pas sudah sampai di sana, opa Korea tersebut sudah naik ke dalam kereta. Gi-hun menghampiri pria calon pemain Squid Game itu. Lalu ia mengambil kartu tersebut dan berkata, Gi-hun menelepon nomor yang ada di kartu tersebut dan ia berkata bahwa ia bukan seekor kuda. 1974년 10월 31일. 잘 들어. 너희들이 누군지. Gi-hun tidak melanjutkan perjalanannya, melainkan berbalik kembali dengan rasa penasarannya. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil ialah kegigihan setiap peserta dalam kompetisi secara tidak sadar harus mempunyai kegigihan dalam bekerja keras untuk melewati permainan. Dan yang terpenting ialah uang bukan segalanya, bro. Kehidupan lebih berharga daripada uang. Sekian dan terima kasih. See you.